Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga saya mendapat kesempatan menyampaikan presentasi kali ini. Yang terhormat Ibu Ika Purwanti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Titik Sulistiawati dengan nomor induk mahasiswa 2301012368 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang pertama, ada pengertian dari tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Di sini ada pro mengenai tanggung jawab sosial ada 4. Yang pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu juga, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang terakhir ada perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Selanjutnya ada kontra mengenai tanggung jawab sosial. Ada 4 juga. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Dan yang terakhir yaitu tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Selanjutnya, ada strategi dalam tanggung jawab sosial. Ada 4. Yang pertama, reaktif atau cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada akomodatif atau melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Dan yang terakhir, ada proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial.
Sekarang kita bahas mengenai manfaat dari tanggung jawab sosial. Sebelumnya ada dua, manfaat bagi perusahaan dan juga manfaat bagi masyarakat. Kali ini manfaat bagi perusahaan ada tiga. Yang pertama, munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Yang kedua, kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Yang terakhir, selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekarang manfaat bagi masyarakat ada dua. Yang pertama, masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi. Oke, selanjutnya ada etika dari manajemen. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Dengan adanya etika atau aturan dalam berperilaku mungkin akan sangat sulit apabila aturan tersebut tidak memiliki strategi dalam bertindak atau mengambil keputusan. Selanjutnya, konsep dasar dari etika manajemen. Dimensi etika dalam manajemen menurut Griffin, pandangan atau keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan menurut Craig, norma mengingatkan bahwa etika manajemen lebih jauh berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Selanjutnya, konsep dasar etika manajemen ini juga meliputi ada yang pertama, integritas atau menjalankan tindakan yang jujur, adil, dan konsisten dalam semua aspek bisnis. Yang kedua ada transparansi atau memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak terkait. Dan yang ketiga ada tanggung jawab sosial atau memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Dan yang terakhir ada keadilan, memperlakukan semua pihak dengan adil dan sama tanpa diskriminasi. Yang kelima ada kepatuhan hukum atau mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan bisnis. Yang keenam, kepedulian terhadap karyawan atau menjaga kesejahteraan dan kepentingan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, kepedulian terhadap konsumen, menjaga kepuasan dan keamanan konsumen dalam produk dan layanan yang disediakan. Selanjutnya ada mengukur etika dari manajemen. Dari sisi manfaat atau benefits, semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan juga memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi pegawainya, insentif memberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya, sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, pemenuhan hak-hak. Memberikan insentif
kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Yang ketiga ada prinsip keadilan atau tindakan memberikan insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi. Dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sisi lain juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. Sekarang kita akan bahas mengenai pendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada dua, yang pertama ada pelatihan etika. Etika dalam bisnis maupun dalam manajemen perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diperlakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level terendah hingga tertinggi. Yang kedua, ada advokasi etika. Upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.